Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Linada Ariska dengan NIM 19002147. Di sini saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. Yang pertama itu ada pengertian implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat meningkat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku, dan kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan interpretif. Meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Yang kedua itu ada batasan kebijakan implementasi. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional, serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor berdasarkan perspektif rasional model. Strategi implementasi merupakan suatu proses mobilitas dalam pengalokasian sumber daya untuk mencapai outcome yang diinginkan, yang terdiri dari pengalokasian resource guna mendukung alternatif kebijakan yang dipilih, pengembangan sistem kontrol untuk mengukur dan menilai kinerja serta menyajikan feedback terhadap manajemen dan menciptakan kebijakan yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, perlunya implementasi kebijakan. Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Terkadang tahap ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya tahap implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya ada aktor-aktor dalam implementasi. Yang pertama itu dalam tahapan implementasi terdapat berbagai aktor yang terlibat.
Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan didefinisikan berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas. Menurut Anderson tahun 1979. Yang pertama itu ada birokrasi. Pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini berlaku untuk implementasi kebijakan negara maju dan negara yang sering berkembang atau NSB. Birokrasi ini mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai area implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mendapat mandat dari lembaga legislatif. Peran birokrasi ini yang dominan dalam area implementasi cukup menjadikannya sebagai aktor yang powerful. Karena kekuatan birokrasi atas diskresi kebijakan tanpa disertai dengan kontrol eksternal yang memadai menyebabkan birokrasi kuat pula secara politik. Yang kedua itu ada badan legislatif. Walaupun birokrasi merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, sejumlah aktor lain dan lembaga juga terlibat di dalam prosesnya. Aktor selain birokrasi adalah legislatif maupun lainnya sebagai disebutkan terdahulu. Dijelaskan oleh Anderson tahun 1979 dalam Kusuma Negara tahun 2003 halaman 103 bahwa para legislator mempengaruhi administrasi dalam berbagai cara. Semakin mendetail legislasi yang dibuat, akan semakin terbatas ruang gerak yang dimiliki agen-agen administrasi. Yang ketiga itu ada lembaga peradilan. Di samping legislatif, lembaga peradilan juga merupakan aktor dalam implementasi kebijakan. Lembaga peradilan merupakan cabang yudisial yang menangani hukum publik. Namun, lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat, sehingga menjadi perkara hukum. Menanggapi tuntutan tersebut, lembaga peradilan dapat merevisi ketentuan-ketentuan implementasi agar tidak merugikan masyarakat. Yang terpenting itu dari peranan lembaga ini adalah pengaruhnya dalam mengimplementasikan undang-undang, peraturan-peraturan, dan cara pengaturan administrasi yang telah atau sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada kelompok kepentingan atau penekan. Aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok penekan. Karena dalam implementasi, berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi. Maka, banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman, acuan, atau regulasi-regulasi. Tindakan kelompok-kelompok kepentingan menekan kebijakan pemerintah karena itu disebut dengan penekan. Dimaksudkan agar mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu. Dan yang terakhir itu ada organisasi komunitas. Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah organisasi-organisasi komunitas. Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat. Dengan sendirinya, masyarakat baik secara individu maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai objek yang atau subjek program. Selanjutnya, ada masalah-masalah dalam implementasi.
Masalah-masalah dalam implementasi itu ada komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementer mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dirumuskan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua itu ada sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi, implementasi, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor paling penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Yang ketiga itu ada disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir itu ada struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar, yaitu standar operasional prosedur. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahnya pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.